Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sedikit mengantarkan untuk seminar besok pagi uh, yang saya kasih judul dengan dampak COVID-19 terhadap laporan keuangan. Uh, Saudara sekalian, ini sangat menarik menurut saya karena dalam konteks terkini kita sudah tahu semua bahwa dampak dari COVID ini sangat berpengaruh, sangat signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan apapun dan sektornya apapun mengalami dampak yang cukup signifikan. Nah, terkait dengan itu, maka tentunya kalau tidak direspon dan kemudian para pengambil kebijakan tidak melakukan suatu upaya untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada itu, maka akan terjadi suatu dampak yang berkelanjutan jangka panjang. Yang tentunya kita berharap bahwa performance perusahaan tidak hanya perseroan, tapi juga koperasi. Ini yang terkadang kita masih jauh dari harapan bagaimana respon dari kementerian dalam pengambilan kebijakan untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi perubahan dalam struktur keuangan. Kita tahu persis bahwa nanti yang akan terdampak adalah terutama di aset keuangan. Aset keuangan terutama yang masuk adalah ke pembiayaan dan kredit. Oke. Nah, di sini kalau kemudian tidak ada penyesuaian dalam kategori dan melakukan adjustment terhadap kualitas pembiayaan dan kualitas kredit, maka yang terjadi adalah kita tahu bahwa ada penurunan kualitas pembiayaan atau kualitas kredit, di mana terjadi persoalan yang awalnya diawali dengan masalah likuiditas. Ketika para debitur dan nasabah serta anggota koperasi ini sulit untuk melakukan pembayaran, repayment, maka yang akan terjadi adalah penurunan kualitas. Nah, ketika ini terjadi secara massal, maka apa yang bisa kita prediksikan adalah bahwa estimasi kita pasti financial performance atau kinerja dari industri, apakah itu koperasi atau korporasi, pasti akan decline, gitu ya. Nah, di sini harus ada penyesuaian. Dan kebetulan dengan adanya program stimulus perekonomian pemerintah kemudian direspon oleh OJK yang paling cepat merespon, yaitu mengeluarkan POJK nomor 11 tahun 2020. Di situ lembaga keuangan terutama bank ya dan BPR serta lembaga keuangan lain untuk bisa menyesuaikan. Di mana ada kondisi normal baru ketika terjadi perubahan model bisnis, maka di situ ada yang namanya kerugian kredit expectation yang bisa diestimasi dari awal dan kemudian diakui. Sehingga ketika terjadi perubahan model bisnis itu, maka terkait dengan impairment terhadap penyesuaian tingkat kerugian dan cadangan kerugian yang harus dicatat oleh lembaga keuangan itu bisa disesuaikan. Sehingga kita berharap bahwa ada dua performa yang bisa dijaga. Pertama adalah dari sisi kepentingan nasabah atau debitur. Jangan sampai debitur yang bagus, yang baik selama ini kemudian tiba-tiba decline dan kemudian namanya ke blacklist karena tidak bisa bayar. Bukan karena tidak mau bayar, tapi karena kondisi ekonomi yang turun. Nah, ini harus direspon dengan laporan keuangan. Kalau laporan keuangan tidak merespon, maka orang-orang baik ini akan menjadi korban. Satu sisi itu. Kemudian sisi yang kedua adalah kepentingan dari lembaga keuangan. Begitu juga lembaga keuangan, kalau dia tidak menyesuaikan pembukuan dan akuntansinya untuk merespon kondisi yang berubah itu, maka apa yang terjadi? Performa dan kinerja keuangan dari lembaga keuangan juga akan decline. Padahal belum tentu lembaga keuangan itu adalah betul-betul terjadi default atau gagal. Oke, tapi terjadi karena perubahan kondisi ekonomi makronya, begitu. Nah, ini sangat menarik. Nah, saya belum melihat ada lembaga keuangan terutama koperasi yang merespon ini. Dan kita khawatir nanti anggota-anggota dan ya terutama anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan itu tiba-tiba performanya menjadi jelek gara-gara kondisi yang tidak direspon oleh lembaga keuangan dalam rangka menyesuaikan laporan keuangannya. Demikian kurang lebih pengantar dari saya. Mudah-mudahan besok kita bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan tetap semangat untuk belajar. Salam sehat. Assalamualaikum.